Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Kita diberikan rahmat olehnya dan selalu dibimbing dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anakku, saat ini anak-anak sedang belajar atau memulai pembelajaran di kelas yang baru tentunya, yakni kelas 6. Dan pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan terkait dengan materi atau pelajaran tahsin Al-Quran. Memperbagus, memperindah, mempercantik bacaan Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran diharapkan kita bisa membacanya dengan atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, sehingga kita membaca Al-Qurannya dengan tartil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan hal tersebut. Bacalah olehmu Al-Quran secara tartil, secara benar, secara bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil, dengan cara yang jelas, dengan cara yang bagus dan indah. Maka dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu agar anak-anak mempersiapkan dari sekarang ketika kita ingin mempelajari pelajaran tahsin yang akan kita sama-sama lalui sampai akhir pembelajaran di tahun ajaran ini. Diharapkan di kelas 6 ini ada beberapa target-target yang Bapak ingin memberikan kepada anak-anak dan mudah-mudahan tercapai dengan baik. Karena anak-anak sudah kelas 6, tentunya pembelajaran-pelajaran yang lain, misalnya makhraj huruf, pengenalan mad wajib, pengenalan mad asli, itu sudah disampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Maka di pelajaran kelas 6 ini Bapak akan lebih memfokuskan hal-hal yang mungkin Bapak rasa ini perlu diketahui oleh anak-anak sekalian. Cabang-cabang mad farqi, mad cabang di samping mad wajib atau mad asli yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Sehingga capaian kita nanti, Bapak ingin agar kita menguasai beberapa mad yang terkait dengan mad farqi, kemudian pembacaan ayat-ayat permulaan atau mafatihus suwar, bagaimana cara membacanya, apakah sesuai dengan lafadznya atau bunyinya berbeda dengan lafadz yang ditunjukkannya. Begitu juga nanti kita akan berusaha juga untuk mengenalkan atau mempelajari ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang tulisannya cenderung berbeda dengan cara bacanya. Insya Allah nanti kita akan pelajari di kelas 6 ini, sehingga nanti ketika kita sudah mengakhiri di kelas 6 ini dan keluar dari sekolah kita, diharapkan kita sudah mempunyai dasar-dasar pengetahuan tentang memperbagus atau tahsinul Quran ini. Anak-anak, mari kita mulai barangkali untuk kepada tahapan yang pertama sebagai perkenalan. Kita akan mempelajari tentang mad farqi yang hubungannya dengan lafadz-lafadz ada tasdid, ada mad, setelah itu ada tasdid, dan biasanya ditandai dengan bendera menunjukkan panjang.
ada bendera ini menunjukkan panjang, tapi harus ditekan pada tulisan atau huruf yang bertuliskan tanda tasdid. Mari kita anak-anak sama-sama lihat barangkali beberapa contoh yang terkait dengan mad farqi yang bertuliskan lafaz atau tulisan tanda baca tasdid sebelumnya ada mad atau panjang, sehingga pembacaannya harus dipanjangkan dulu sebelum nanti ditekan untuk membacanya dengan ukuran 2 huruf ya. Contoh, ada tulisan Allah tapi diawali dengan panjang. Pembacaannya harus didahulukan panjangnya sebelum nanti ditekan pada kalimat tasdidnya. Bukan Allahu khairun, tapi dipanjangkan dulu. Hitungan 6, kira-kira dihitung 6 nanti baru ditekan pada kalimat yang ada atau huruf yang ada tanda tasdidnya. Allahu khairun. Apa ulang lagi? Ada panjang dulu baru ditekan. Allahu khairun. Ya, perhatikan terus kita ke bawahnya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Yang diperhatikan ini ya anak-anak ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Lanjut ke bawah ya. Sama. Allahu khairun amma yusyrikun. Bapak kasih jeda untuk coba anak-anak bacakan di rumahnya. Coba. Iya, kira-kira anak-anak sudah mencoba ya. Kita lanjutkan. Ada kata-kata ini yang berkaitan dengan huruf mati juga yang didahului dengan panjang. Sama pembacaannya panjang dulu kan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Di sininya anak-anak ya, perhatikan yang di sininya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Lihat. Al-haqqatu. Al-haqqatu. Was. Ya, kalau ini langsung karena nggak ada tanda bendera. Benderanya ada di setelah so ada tasdid. Was-saffati kaffatun. Coba kita putus ya satu ini. Was-saffati kaffatun. Sama. Wattammatu. Awas, ini ada mim di tasdid, harus ada dengung, ada gunnah. Di samping ada panjang dulu, ditekan, harus menggunakan
gunah pada mim yang bertasdid. Ulangi ya. Waqqammatu. Nah, di sini juga ada panjang ketemu dengan tasdid di nun, sama dengan mim, ada gunah. Tapi yang diperhatikan hari ini adalah panjang kemudian ditekannya. Wala jannun atuhajjunni. Nah, ini panjang dulu disempurnakan dengan ditekan pada ja, panjang lagi disempurnakan pada ditekan di huruf nun pakai dengung. Atuhajjunni. Ya, kita ke bawahnya anak-anak ya, yang sudah kita kenal dan sudah kita hafal di surat Al-Fatihah itu ada kalimat dhalin. Seperti itu bacaannya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Kira-kira begitu sehingga terdengar sempurna ketika kita membaca Al-Qur'an dengan ada mad kemudian diikuti dengan tanda bertasdid pada kalimat-kalimat seperti ini. Banyak di Al-Qur'an nanti kita terapkan, tapi anak-anak nanti lihat atau nanti Bapak foto ya ini, karena tidak ada di Iqra tapi adanya di Tilawati. Saya menggunakan Tilawati 5 halaman 14. Bagi anak-anak yang di rumahnya punya Tilawati, silahkan dilihat di situ. Kemudian kita berlatih di sini. Nanti Bapak akan kasih tugas anak-anak untuk membaca yang Bapak tunjukkan tadi, diulang, kemudian divideokan dan dikirimkan videonya ke Bapak. Demikian anak-anak, barangkali itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan awal ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti siap untuk terus mempelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Karena anak-anak, kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran di dalam kehidupan dunia, nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat ketika di akhirat kelak bagi para yang membacanya. Oleh karenanya bersemangatlah terus untuk mempelajari Al-Quran dan memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul dalam mempraktekkan baca Al-Quran mampu mempraktekannya dengan baik. Itu saja pertemuan kita hari ini, dan Bapak tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.